Menurut BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja atau yang seringkali disingkat menjadi TPAK merupakan sebuah presentasi dari banyaknya angkatan kerja terhadap jumlah penduduk yang telah berumur 10 tahun ke atas. TPAK sendiri bisa ditunjang oleh beberapa faktor seperti usia penduduk, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Angkatan kerja perempuan mengacu pada bagian dari angkatan kerja yang terdiri dari perempuan yang bekerja atau secara aktif mencari pekerjaan. Perempuan yang bekerja dalam urusan rumah tangga tidak dianggap sebagai angkatan kerja. Pendidikan memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pendidikan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula partisipasi mereka dalam angkatan kerja. Orang dengan pendidikan tinggi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih dibutuhkan di pasar kerja. Mereka memiliki peluang kerja yang lebih besar dan gaji yang lebih tinggi. Hubungan antara usia dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu umur tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan kondisi fisik seorang tenaga kerja dalam melakukan kegiatannya. Semakin tua umur tenaga kerja, maka kondisi fisiknya lebih rendah, sampai nanti berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja. Tingkat partisipasi penduduk meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Demikian pada umur tertentu, tingkat partisipasi mencapai titik optimal, kemudian menurun hingga titik terendah, terutama pada kelompok umur 60 tahun ke atas. Jawabannya iya, disparitas dalam tingkat partisipasi angkatan kerja seringkali terjadi di berbagai negara dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, etnis, hingga lokasi geografisnya. Misalnya, beberapa kelompok mungkin menghadapi hambatan dalam mendapatkan akses ke pendidikan atau pelatihan yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu, sementara yang lain mungkin mengalami diskriminasi dalam pasar tenaga kerja. Di Indonesia, penduduk perempuan mencapai 49,5% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 275,5 juta jiwa. Studinya McKinsey Global menyebutkan kalau kita bisa menaikkan partisipasi angkatan kerja perempuan 3% saja, maka produk domestik bruto atau PDB Indonesia bisa naik sebesar 135 miliar US dollar di tahun 2025. Dengan memberdayakan perempuan sesuai potensinya, diharapkan bisa membawa ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Rasio partisipasi kerja perempuan di Indonesia lebih rendah dibandingkan laki-laki. Menurut data dari McKinsey Global Institute, selama 2 dekade terakhir, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja hampir tidak berubah, hanya tetap di sekitar 51%. Dengan rasio partisipasi perempuan ke laki-laki tetap di 0,62. Salah satu alasan mengapa partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih rendah adalah tingkat diskriminasi yang tinggi, terutama terkait dengan upah pekerja perempuan. Diskriminasi yang lebih kuat akan mengurangi keinginan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif di pasar kerja. Harus ada upaya untuk mencapai kesetaraan, tidak mempertimbangkan gender, tetapi kualifikasi dan kemampuan. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor kompleks. Pertama, peran tradisional yang menempatkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh anak seringkali membuat mereka enggan untuk memasuki pasar kerja. Kedua, akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas bagi perempuan juga menjadi kendala yang signifikan. Ketiga, diskriminasi gender di tempat kerja, baik dalam hal pembayaran yang lebih rendah maupun kurangnya kesempatan untuk naik jabatan, sehingga memperburuk situasi tersebut. Iya, upah perempuan mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam angkatan kerja. Ketika upahnya cukup tinggi, perempuan lebih termotivasi untuk bekerja, karena ini membantu menambah pendapatan keluarga dan memberikan mereka kebebasan secara finansial. Sebaliknya, upah yang rendah seringkali memaksa perempuan untuk bekerja keras karena desakan kebutuhan ekonomi keluarga. Jadi, semakin tinggi upah yang ditawarkan, semakin besar kemungkinan perempuan akan berpartisipasi dalam angkatan kerja. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan sangatlah penting untuk dilakukan karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi ketimpangan gender. Partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi kemiskinan. Meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan juga dapat membantu mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Masih adanya ketimpangan antara partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan yang dapat diartikan bahwa partisipasi perempuan yang aktif secara ekonomi masih setengah dari
jawab perempuan dalam rumah tangga, diskriminasi gender pada sektor kerja, dan biaya pendidikan dan Solusinya adalah yang pertama, fleksibilitas kerja seperti jam kerja fleksibel, opsi kerja dari rumah, dan pekerjaan paruh waktu. Yang kedua, memberikan modal. Memberikan akses yang lebih mudah bagi wanita untuk mendapatkan modal usaha seperti melalui pinjaman dengan bunga rendah atau program hibah untuk pengusaha wanita. Yang ketiga, kebijakan anti diskriminasi. Menerapkan dan menegakkan kebijakan yang kuat terhadap diskriminasi gender di tempat kerja, termasuk diskriminasi dalam perekrutan, promosi, dan pembayaran. Yang keempat, pelatihan dan pendidikan. Menyediakan program pelatihan dan pendidikan yang dapat diakses oleh wanita untuk meningkatkan keterampilan mereka dan membuka peluang karir yang lebih baik. Yang kelima, kampanye sosial dan kesadaran. Melakukan kampanye untuk mengubah persepsi masyarakat tentang peran gender dan mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja dan di rumah. Can turn back the time to make it all alright for us. I promise to